salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Bu. 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 Terima kasih buat kalian yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Seperti kesepakatan kita yang bersama yang kemarin ya. Setiap pembelajaran apapun pasti akan selalu dimulai dengan doa. Yuk, Bu Nat minta Raffi silakan pimpin dengan doa. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Raffi. Saling sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Nat hanya untuk mengingatkan nih. Masih ingat dong kesepakatan bersama yang pernah kita buat antara 5S, senyum, salah sapa, sopan santun. Tapi Bu Nat mau ingatkan yang dasamu. Kemarin kan kita diskusinya dasa aja ya. Betul? Nah, terus Bu Nat sudah share ulang nih, kita bergerak dari kesepakatan dimulai dari saya dan kamu. Jadi Bu Nat berharap tidak hanya dari kalian saja, tapi juga dari Bu Nat dan guru-guru. Mungkin bisa sebutkan kesepakatan kita hari ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Tepat waktu. Tepat waktu, terima kasih. Kalian sudah melaksanakan itu. Oke, good. Ada lagi? Lalu berdoa. Dimulai dengan berdoa. Oke, itu yang kedua. Terima kasih kita sudah melakukannya. Fokus dalam pembelajaran. Ini yang Bu Nat suka, fokus dalam pembelajaran. Terima kasih. Ini di sini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Siap untuk berproses lebih baik? Siap. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Karena Bu Nat tanpa kalian itu sama aja mobil ambulan tanpa uing-uing deh. Masa Bu Nat mau minta tolong terus? Uing kan gitu. Ya. Ayo, kita sama-sama. Nah, tadi kesepakatan bersama yang sudah kalian sebutkan, terima kasih untuk beberapanya dan Susi juga terima kasih sudah mengingatkan untuk fokus dalam belajar. Nah, di saat untuk fokus ini Bu Nat minta ya, kita perhatikan nih di sini nih. Bu Nat akan mengenalkan kamu. Sebenarnya nggak untuk kamu aja sih, untuk Bu Nat juga. Belajar mengelola emosi. Stop. What is the meaning of stop? Can you tell me? Berhenti. Berhenti. Apa? Berhenti dari apa? Berharap berhenti. Berhenti dari yang kita lakukan, dari hal yang sedang kita lakukan. Oke, good. Berhenti dari semua yang kamu lakukan. Stop. Gitu. Jadi di saat ini, apapun yang sedang kamu lakukan, Bu Nat minta stop dulu, berhenti dulu. Sudah dapat posisi yang nyaman belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sama-sama nih, Bu Nat juga cari posisi yang sama. Gitu ya, cari posisi yang nyaman, kita sama-sama kita dengarkan. Posisikan dirimu agar dapat mendengarkan dengan nyaman untuk beberapa waktu ke depan. Setelah kamu menemukan kenyamanan, tutup kedua matamu secara perlahan. Pertama-tama, bawalah fokus dan kesadaran dirimu pada nafas yang kamu hirup dan hembuskan. Rasakan naik turunnya dada. Rasakan juga naik turunnya perut bagian bawah. Sadari tulang rusukmu berkontraksi dan berelaksasi setiap kamu menarik dan menghembuskan nafas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Kamu tidak perlu mengubah cara bernafasmu. Cukup bernafas senyaman mungkin. Nafas kita adalah kunci
untuk membawa kesadaran diri kita ke saat ini. Minta Fadli Junatul. Fadli putus-putus nggak? Fadli. Ya, Bu. Yuk silahkan on cam. Bunda cuma mau tanya, apa yang kamu rasakan di saat kamu memberhentikan semua kegiatan kamu dan melakukan sebuah tarikan nafas dan hembuskan? Apa yang kamu rasakan, Dli? Merasa lebih tenang aja, Bu. Merasa lebih tenang. Ada rasa syukur nggak? Ada, Bu. Kenapa? Rasa syukurnya apa di saat kamu bisa mengikuti aluran nafasmu, bisa tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Jadi apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu syukuri? Karena masih dikasih kesempatan untuk bernapas oleh Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Itulah yang utama. Ayo, Leticia, silakan, Tem. Menjadi lebih fokus. Lebih fokus. Dan hampir sama. Bersyukur ada? Ada Bunat. Ada. Apalagi di masa pandemi ya. Itu adalah syukur yang sangat berharga, betul? Betul. Iya. Bunat juga sangat-sangat bersyukur di saat Bunat bisa melewati yang masa isoman. Karena kita tahu di luar sana gitu, banyak teman, mungkin banyak saudara kita yang tidak bisa berkumpul dengan kita sampai hari ini. Betul? Betul, Bu. Iya, itulah ucapan syukur kita untuk yang pertama ya. Artinya mudah-mudahan kita sama-sama bisa fokus. Terima kasih biar apa yang Bunda sampaikan hari ini itu bisa membantu kalian dalam memahami materi yang sudah Bunda berikan sebelumnya. Pembelajarannya, perhatikan di sini. Hari ini kita akan diskusi. Akan tanya jawab. Ada sedikit penugasan secara kelompok seperti yang kalian ini. Karena kemarin sudah presentasi, nanti akan dimulai yang untuk minggu depan, tapi hasilnya video saja ya. Nah, di sini Bunat ingin kamu menginterpretasi tadi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Nah, setelah kamu selesai menginterpretasi, kamu juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Namun di sini kamu tidak pernah boleh melupakan bahwa kita harus mengamalkan ajaran agama tadi yang berdoa, dan yakinlah apa yang kamu kerjakan mendapatkan berkat dan anugerahnya supaya lancar. Mengembangkan sikap jujur dan peduli itu di saat bekerja sama serta bertanggung jawab. Nah, kamu boleh nih kemampuan berpikir kritis di saat kamu misalkan tidak paham, ayo kita bahas sama-sama. Berkomunikasi, ini yang Bunda minta. Karena kami guru tidak akan pernah tahu kalau kalian tidak pernah menyampaikan apa yang kalian belum paham. Sebelum Bunda masuk, bisa diikuti seperti ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berani ya? Bisa, Bu. Berani untuk berbicara ya, jangan pernah takut salah ya. Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. terima kasih. Visual itu kan kita bicara tentang mata, tentang melihat. Tapi selain semua itu sebenarnya visual. Mau dia auditory, mau dia kinestetik. Kenapa? Karena kita semua bisa melihat, betul? Ayo Bunda tanya, kita semua bisa melihat nggak? Betul, Bunat. Betul, Bu. Semua bisa Betul, Bu. melihat. Tapi gaya mana yang paling Bisa, Bu. tapi gaya mana yang paling kita sukai itu yang mungkin berbeda. Nah, untuk yang visual, semua pasti visual dulu deh, nggak mungkin enggak gitu. Mengapa dengan literasi melihat hanya supaya visualnya cantik, makanya Bunda kasih gambar-gambar, ada tulisan berwarna supaya menarik. Artinya kan gitu ya. Di buku ada gambar-gambar yang menarik. Nah, untuk yang kinestetik nih, mohon maaf nih yang untuk kinestetik, ini kan lagi pandemi nih. Nah, kalau kinestetik, kalau kamu dari HP boleh deh kamu sambil olahraga, lari-lari tuh HP-nya dibawa. Tapi jangan ngos-ngosan ya. Gitu.
Untuk yang auditori, tolong dengarkan suara Bunat, semoga merdu ya, supaya seperti nyanyian gitu. Jadi sama, dulu kalau Bunat belajar juga sambil baca, sambil Bunat dengerin musik. Mudah-mudahan yang Bunat tampilkan dengan kalian, Bunat sudah memberikan LKA UKBM, itu untuk membantu semua pasti dengan visualnya. Dan sekarang Bunat tampilkan, kita diskusi sama-sama dengan gambar. Untuk yang mengharapkan dengan suara Bunat atau mendengarkan suara Bunat, supaya lebih paham lagi, fokus hari ini ya. Yang kinestetik, tadi kita sudah mulai dengan stop. Kamu boleh merenggangkan tangan kemana deh. Kalau lelah duduk, boleh bergerak deh. Kalau orang yang kinestetik itu tidak bisa diam di tempat, ya sambil jalan-jalan, nggak apa-apa. Oke, dari sini Bunat akan mencoba tadi. Nah, kita mulai masuk nih. Supaya meningkatkan lagi yang auditori nih sama yang kinestetik nih, Bunat akan bantu. Kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Bunat sudah sampaikan sumber belajar tidak hanya Bunat. Kalian boleh cari, boleh ke YouTube, boleh internet, boleh Google, gitu ya. Perhatikan di sini, misalnya dibuat suatu garis bilangan ya, titik nolnya adalah kota Pekalongan, kemudian titik Semarang berada di kanan kota Pekalongan, yaitu di titik 98,9, dan kota Tegal berada di sebelah kiri kota Pekalongan di titik negatif 78,7. Namun, dalam penulisan jarak, kita tidak dapat menyatakan dalam bilangan negatif. Dilihat saja dari peta ini, jarak dua kota selalu bernilai positif. 98,9 km atau 78,7 km. Nah, Bunat mau tanya dulu deh sama kalian dalam kehidupan sehari-hari. Semua tahu kaca atau jendela atau kusen kan ya? Tahu, Bu. Nah, Bunat mau tanya, apakah kalau kamu lihat tuh kusen sama jendela itu dipasangnya selalu mepet sama kusennya kacanya? Kacanya apakah dipasang pas banget sama kusennya? Enggak, Bu. Kenapa Enggak. Kenapa enggak? Karena kaca itu karena kayunya akan membesar. Kacanya akan membesar atau Kaca akan memuai karena Akan terkena memuai. Sinar matahari. Pelajaran apa sih itu memuai? IPA. Fisika ya. Buka. Terus kalau sesudah memuai, emang dia nggak bisa balik lagi nih? bisa, Bu. Jadi karena kaca akan memuai, akan menyusut kan gitu? Iya, Bu. Jadi kita nggak boleh tuh kenapa kalau kita masang kacanya pas sama kusen, akibatnya apa kalau kita masang kacanya sama kusennya pas? Pecah kacanya. Pecah. Gitu. Itulah fungsinya penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari, memberikan rongga, memberikan penyimpangan jarak awal dari titik mula-mula mau ke kanan mau ke kiri. Apakah dia akan memuai, apakah dia akan menyusut. Paham ya? Jika X adalah debit air tidak normal dalam 1 meter kubik per second, maka bentuk nilai mutlaknya seperti apa? Ayo, siapa kurang siapa sama dengan siapa? Ayo, siapa yang mau coba? Modelannya, Bu. Apa bentuknya? Mutlak X min 140 sama dengan 60. Ulangi, nggak kedengeran Bunda Yogi? Bentar. Mutlak X minus 140 sama dengan 60. Sama hadir di sini. Kalau memang masih ada yang belum paham, kalian boleh bertanya Bunat secara pribadi ya. Nah, ini Bunat akan ingatkan lagi nih. Tapi di sini Bunat sudah terlihat kamu bisa memilih posisi kamu ada di mana. Di saat tadi ini untuk teman-teman yang masih takut untuk bersuara. Almer sudah menetapkan posisinya di situ tapi sudah mulai bersuara. Sekarang ini mengukur posisi ada di mana. Silahkan di screenshot. Nanti kelompok yang belum ada. Oke, ini tugas kelompok A. Ini kelompok B. Oke. Ini tugas kelompok C. Itu.
Artinya apa? Bunat bedakan di saat kamu memilih posisi ada di mana tadi belajar bersama-sama. Tugasnya nanti Bunat share, kalian dikumpulkan hasilnya dengan gambarnya. Cara kerjanya seperti ini sayang. Nih, cara kerjanya. Berdiskusilah kalian melalui Gmeet dan direkam. Kirimkan jawaban kalian di Gform yang Bunat berikan. Video diskusi dieditlah maksimum 10 menit, kirimkan ke email Bunat. Di saat kalian berdiskusi, tentunya kalian akan mempunyai sebuah kesulitan. Kadangkala kalian malu untuk mengucapkan terima kasih. Di saat kalian malu untuk bertanya, tapi disinilah kamu harus membangkitkan rasa ingin tahu kamu. Kelompok A boleh bertanya kelompok B boleh bertanya dengan kelompok C. Nanti tinggal dilihat, apakah misalkan kelompok C tidak boleh minta bantuan kelompok B? Boleh, karena kan mungkin ada yang hampir sama kan gitu. Untuk saling ketelitian ya. Di sini Bunat minta kalian berani menuliskan terima kasih kepada teman yang telah membantu kalian dalam bekerja sama. Dan di Bunat mau tanya nih, kita kan sudah belajar nih, nilai mutlak kan udah selesai artinya ya. Kamu sudah menulis, kamu sudah merangkum, kamu sudah mengerjakan UKBM, dan ada terakhir ini tugas kelompok sebelum kita nanti penilaian harian, kan gitu ya. Nah, Bunat mau tanya dulu nih, apa yang telah kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Apa yang berbeda? Yang berbedanya saya sudah paham karena bisa dijelaskan dengan gurunya. Oke, good itu. Nah, sekarang apa yang akan kamu tingkatkan untuk pembelajaran yang akan datang supaya lebih baik lagi buat kamu? Kalau buat saya bakal berarti soal-soal yang sama lagi yang saya kesusahan. Jadi bisa lebih paham dengan bantuan kawan. Bunda tanya dulu di sama Yolanda, apa refleksinya? Apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Saya jadi lebih paham sih daripada yang kemarin. Karena sudah dijelaskan. Itu, oke, good. Apa yang akan kamu tingkatkan untuk pembelajaran yang akan datang agar lebih baik lagi? Pemahamannya sih. Pemahamanmu. Di sini refleksinya Bunat akan share ini. Nah, kita pimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai ketemu kita di tatap muka. See you lagi in Gmeet berikutnya. Selamat sore. See you. Sehat selalu. Sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana refleksi saya dalam menyusun pembelajaran pada kali ini? Tentunya saya menggunakan model refleksi yang biasa digunakan, yaitu model 4F. Dalam refleksi model 4F ini terdapat 4 pokok, yaitu facts, feeling, findings, dan future. Fact atau peristiwa membuat pembelajaran yang terintegrasi dengan budaya positif, diferensiasi, dan sosial emosional merupakan pengalaman pertama saya, di mana pembelajaran dilakukan secara daring. Tentunya saya akan mencari model yang dapat secara efektif saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Perasaan yang saya rasakan cukup campur aduk, karena saya antara bingung dan gugup. Bagaimana saya dapat melakukan pembelajaran dan memilih kelas mana yang akan menjadi sampel untuk tugas ini. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini memberikan banyak pembelajaran yang bermakna, bukan terhadap murid saja tetapi juga kepada saya. Bagaimana saya merasa bahagia di saat murid saya mampu merespon semangat dan mengatakan apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran kali ini. Future atau penerapan. Untuk kegiatan pembelajaran yang terintegrasi ini sangat harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi pembiasaan yang dapat membawa murid kita lebih fokus dalam belajar sehingga dapat menggali segala potensi diri yang dimilikinya.
Terima kasih untuk partisipasinya. Guru Bergerak Indonesia Maju.